Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka pelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab ke-244. Pada bab ke-244, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin membawakan judul keutamaan zikir dan anjuran untuk melakukannya. Keutamaan zikir dan anjuran untuk melakukannya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasannya zikir adalah ibadah yang sangat-sangat ditekankan di dalam ajaran Islam. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kaum muslimin untuk banyak-banyak berzikir. Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di dalam Sahih Bukhari, hadis yang terakhir, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman
ada dua kata yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini semua jamaah menunjukkan bahwasannya zikir ini adalah ibadah yang sangat ditekankan. Walaupun ibadah zikir ini adalah ibadah yang ringan, namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala jamaah, beliau mengatakan zikir adalah ibadah yang ringan. Namun bersamaan dengan ringannya ibadah zikir, tidak sedikit dari kaum muslimin yang belum mendapatkan taufik untuk senantiasa berzikir. Jadi zikir ini adalah ibadah yang ringan, tapi masih banyak dari kaum muslimin yang belum mendapatkan taufik untuk senantiasa berzikir. Kemudian seorang muslim hendaknya dia berusaha membiasakan lisannya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Terlebih kita hidup di zaman yang dimana banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Kadang kita mainan HP 1-2 jam nggak terasa, habis waktu 1 jam atau bahkan lebih tanpa ada zikir sedikit pun. Kalau dulu kita mungkin ngantri karena tidak ada HP, kita isi dengan apa? Zikir. Bosan ngantri, akhirnya kita zikir. Namun sekarang ngantri nggak bosan karena ada HP. Akhirnya lupa apa? Zikir. Padahal jamaah, zikir ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ada 100 keutamaan. Di dalam kitab beliau Al-Wabil Shayyib, beliau menyebutkan 100 keutamaan dari berzikir. Saya akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, orang yang berzikir, dia akan selamat dari dosa lisan. Jadi orang yang banyak berzikir jamaah, Allah Ta'ala akan selamatkan dia dari dosa lisan. Karena lisan ini kalau seandainya tidak digunakan untuk kebaikan, minimal akan digunakan untuk hal yang sia-sia. Lisan ini kalau seandainya tidak digunakan untuk hal yang positif, minimal untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan orang yang rajin berzikir jamaah, rasanya eman-eman banget kalau seandainya waktunya digunakan untuk mengucapkan hal yang sia-sia. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmatnya apa? Zikir. Kalau seandainya tidak ada manfaat dari berzikir kecuali menjaga lisan dari mengucapkan hal-hal yang sia-sia atau bahkan yang berbau maksiat, ini sudah merupakan keutamaan yang sangat besar jamaah. Karena kita tahu bahwasannya dosa lisan itu menjadi sumber seseorang dijerumuskan ke dalam api neraka. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati Mu'adz dengan memberikan kepadanya beberapa amalan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya ada orang yang dijerumuskan ke dalam neraka gara-gara lisannya. Apa kata Mu'adz? Wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Maaf, Nabi mengatakan kuffa alaika hada. Wahai Mu'adz, jaga lisanmu. Apa kata Mu'adz? A inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita dihukum karena apa yang kita ucapkan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada orang-orang yang dia diseret ke dalam api neraka karena sebab apa yang dia ucapkan. Kalau seandainya seseorang dengan dia memperbanyak zikir sehingga dia mengurangi mengucapkan hal-hal yang sia-sia,
atau bahkan yang berbau maksiat, maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar jamaah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa huwal lisan in lam tushghilhu bidzikri syaghalaka bil lagwi. Itu adalah lisan. Jikalau engkau tidak sibukkan dengan berzikir, maka dia akan menyibukkanmu dengan hal yang sia-sia. Jadi kalau lisan ini tidak kita gunakan untuk berzikir, maka kita akan gunakan untuk hal yang sia-sia. Oleh karena itu jamaah, seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk punya hafalan Al-Quran. Jadi usahakan punya hafalan Al-Quran. Minimal juz berapa? 30. Lebih bagus lagi kalau seandainya dia punya target sebelum meninggal hafal 3 juz. Juz 30, juz 29, juz 28. Kenapa? Orang yang punya hafalan, insya Allah dia akan rajin baca Al-Quran. Karena dia punya apa? Hafalan. Sehingga dia membaca Al-Quran tidak harus ketika di hadapannya ada Al-Quran. Dimanapun dia bisa baca Al-Quran. Kapanpun dia bisa baca Al-Quran. Karena dia punya hafalan. Jangan sampai kita hafalannya apa jamaah? Surat-surat favorit doang. Apa surat favorit? 30 sama Al-Kautsar. Jangan sampai. Orang yang insya Allah punya hafalan, dia akan semangat untuk bangun malam. Karena dia ada motivasi untuk menjaga apanya? Hafalannya. Dia akan baca apa yang dia hafal di dalam sholat malam dia. Maka kita punya target jamaah minimal juz berapa? 30 hafal. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaan zikir yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, dia akan diingat oleh Allah. Apa arti zikir? Mengingat. Maka siapa yang mengingat Allah, dia akan diingat sama Allah. Ini masuk ke dalam kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, Allah Ta'ala akan ingat dia, dalam artian Allah Ta'ala akan tolong dia. Di saat dia sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kalian. Di dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jikalau hambaku mengingatku di dirinya, maka aku mengingat hambaku di diriku. Jadi orang yang banyak ingat Allah, Allah Ta'ala akan sering mengingatnya. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah akan mengingatnya, dalam artian Allah Ta'ala akan menolong dia di saat dia sangat butuh akan pertolongan Allah Ta'ala. Mana buktinya Ustaz? Buktinya Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam, Allah Ta'ala dengarkan doanya, Allah Ta'ala dengar doanya, Allah Ta'ala kabulkan permintaannya. Padahal Nabi Yunus alaihi salam jamaah berada di kegelapan yang berlapis-lapis. Yang pertama kegelapan apa? Malam. Yang kedua kegelapan lautan. Yang ketiga kegelapan perut ikan. Gelapnya luar biasa. Tapi Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala ingat ada hamba yang bernama Nabi Yunus yang sekarang sangat butuh akan pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, falaula innahu kana minal musabbihin. Kalau bukan karena Nabi Yunus dulu dia adalah orang yang suka bertasbih. Jadi kalau bukan karena Nabi Yunus dulu ketika dia berada di luar perut ikan, belum berada dalam kondisi yang sangat menyulitkan, beliau bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, bukan termasuk orang yang banyak berzikir,
lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan terus berada di perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkan. Apa yang menjadikan Allah Ta'ala ingat Nabi Yunus? Apa yang menjadikan Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus jamaah? Karena Nabi Yunus ketika dalam kondisi lapang minal musabbihin, termasuk orang yang banyak apa? Bertasbih. Maka siapa yang ingin sering-sering ditolong oleh Allah Ta'ala jamaah, sering diingat oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya dia memperbanyak berzikir. Di antara manfaat zikir yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim jamaah, menguatkan iman, menguatkan tauhid. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita perhatikan lafaz-lafaz zikir itu maknanya luar biasa. La ilaha illallah, kalau kita faham maknanya secara mendalam luar biasa. Alhamdulillah, kalau kita faham maknanya secara mendalam luar biasa. Subhanallah, kalau kita faham maknanya secara mendalam luar biasa. Zikir-zikir habis sholat, kalau kita faham maknanya luar biasa. Zikir-zikir pagi dan petang itu maknanya luar biasa. Sebelum tidur, bangun tidur, itu maknanya luar biasa. Itu benar-benar bisa menguatkan apa? Iman. Itu benar-benar bisa menguatkan tauhid. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasannya butuhnya manusia terhadap zikir itu lebih besar atau sebagaimana butuhnya ikan kepada air. Sebagaimana ikan itu tidak bisa hidup tanpa adanya air. Hati seseorang, iman seseorang itu nggak bisa kuat tanpa adanya apa? Zikir. Makanya orang yang pengen imannya kuat, orang yang pengen tauhidnya kuat, banyak-banyak berzikir dan berusaha memahami, meresapi apa yang dia ucapkan. Ini 3 dari banyaknya keutamaan berzikir kepada Allah Ta'ala yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib. Sekarang kita masuki ayat yang pertama. Ayat yang pertama adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkur rabbaka," dan ingatlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu, tadarruan wa khifah, dengan merendah diri dan penuh rasa takut, wadunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan petang, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan terkait ayat ini. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Poin yang pertama adalah anjuran untuk banyak berzikir dengan khusyuk, tunduk, dan tanpa mengeraskan suara. Jadi ayat ini berisi anjuran agar kita banyak berzikir, zikirnya penuh dengan ketundukan, penuh dengan kekhusyuan, berharap akan pahala dari Allah, takut akan azab dari Allah, dan tidak perlu mengeraskan suara. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa amma qauluhu tadarruan wa khifah. Di sini kan Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Ingatlah Rabbmu di dirimu dengan tadarru wa khifah. Apa itu tadarru wa khifah? Beliau mengatakan, ayyudhkur rabbaka fi nafsika rahbatan wa raghbatan. Berzikirlah kepada Rabbmu dengan rahbah, rasa takut,
wa raghbah, rasa harap. Jadi ketika berzikir kepada Allah Ta'ala, kita takut akan keagungan Allah Ta'ala, kita takut akan azab Allah Ta'ala, kita takut amalan kita tidak diterima, kita takut akan murka Allah Ta'ala, wa raghbah, dan kita apa? Berharap akan pahala dari Allah Ta'ala, berharap akan ampunan dari Allah, berharap akan rahmat dari Allah, berharap kasih sayang dari Allah Ta'ala. Jadi kalau zikir itu bukan hanya ucapan apa? Lisan, tapi menggabungkan antara ucapan lisan dengan amalan hati. Hatinya penuh dengan ketundukan kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap akan besarnya ampunan dari Allah Ta'ala. Ini zikir yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, jamaah. Zikir yang bukan hanya amalan apa? Lisan, namun zikir yang mengkompromikan antara lisan dengan hati. Ini makna apa tadi? Tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Apa kata beliau Ibnu Katsir? Wa hakadha yustahabbu an yakuna dzikru la yakunu nidaan wala jahra. Demikianlah hendaknya zikir, tidak dengan berteriak-teriak, tidak pula dengan mengeraskan suara. Jadi kalau zikir itu tidak perlu apa? Teriak-teriak, tidak perlu mengangkat suara. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afaribun Rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Kata salah seorang sahabat Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, Rabb kita ini dekat, jadi kita cukup bermunajat. Munajat itu suaranya kencang enggak? Enggak, lirih. Amba'idun fanunadi, atau Rabb kita ini jauh sehingga kita perlu menyerunya dengan suara keras." Kemudian di saat Nabi SAW ditanya dengan pertanyaan tersebut, jamaah, turun firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka jawablah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku itu dekat. Karena Allah Ta'ala dekat, maka cukup bermunajat, tidak perlu apa? Teriak-teriak ketika berzikir. Di antara hadis yang dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Rafa'an nasu aswatahum fid du'a fi ba'dil asfar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dalam sebagian safarnya, ada para sahabat yang ketika berdoa, ketika berzikir mengangkat suara. Faqala lahumun nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka, ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Kata Nabi SAW, tenangkanlah diri kalian. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiba. Karena sungguhnya kalian bukan sedang berdoa kepada Rabb yang tuli, tidak pula berdoa dengan Rabb yang jauh. Jadi Rabb yang sedang kalian berdoa kepadanya, Rabb yang sedang kalian berzikir itu tidak tuli dan juga tidak apa? Jauh. Jadi nggak perlu teriak-teriak. Kemudian kata Nabi SAW, innalladzi tad'unahu sami'un qaribun. Sesungguhnya yang kalian sedang berdoa kepadanya, dialah Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Jadi jamaah, secara asal zikir itu adalah dengan suara apa? Lirih. Bolehkah kita mengeraskan suara? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, jamaah, boleh li'aridin. Boleh kalau seandainya ada kebutuhan. Contohnya kapan? Contohnya pasti dengan zikir kok ngantuk. Biar nggak ngantuk maka apa? Agak dikencangkan. Karena kalau zikirnya pelan-pelan, lama-lama apa jemaah? Tidur. Saking sakinahnya, saking tenangnya akhirnya tidur. Jadi kalau ngusir ngantuk, bolehlah diangkat suaranya. Subhanallah, subhanallah. Atau contoh yang lain, kebutuhan yang lain adalah ketika kita hendak mengajarkan kepada anak-anak kita barangkali.
Kita mengajarkan anak-anak kita biar bisa mengikuti, maka dalam kondisi seperti itu boleh mengangkat suara. Jadi jamaah boleh mengangkat suara ketika ada apa? Kebutuhan, namun secara asal yang lebih afdol zikir itu dengan apa? Suara lirih. Dan kata para ulama ini lebih dekat kepada keikhlasan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ayat ini menganjurkan kepada kita untuk membaca zikir pagi petang. Lihat firman Allah, bil huduwi wal asal. Berzikirlah kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang atau waktu sore. Jadi ayat ini diantara ayat-ayat yang menganjurkan kepada kita untuk merutinkan zikir pagi petang. Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya'murullahu taala bidzikrihi awalan nahar wa akhirahu. Allah azza wa jalla memerintahkan agar hambanya berzikir kepadanya di awal siang dan di akhir siang. Maksudnya adalah di waktu pagi dan waktu petang. Jadi ini diantara dalil anjuran untuk berzikir kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Dan banyak sekali jamaah dalil-dalil yang menganjurkan untuk kita zikir pagi petang. Di antaranya Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Al-Insan ayat 25. Qaf ayat 39. Toha ayat 130, Al-A'raf ayat 205, dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang lainnya yang menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak apa? Zikir pagi petang. Di antaranya adalah Qaf ayat 39. Saya akan bawakan satu aja, yaitu Qaf ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, fasbir ala ma yaqulun. Kata Allah Ta'ala, fasbir, wahai Nabi Muhammad, sabar. Jadi Nabi Muhammad juga sering diingatkan sama Allah Ta'ala agar apa? Sabar. Kata Allah Ta'ala, fasbir, wahai Nabi Muhammad, sabar. Sabar kenapa? Ala ma yaqulun, atas apa yang diucapkan oleh musuh-musuhmu. Engkau dituduh gila, sabar. Engkau dituduh penyihir, sabar. Engkau dituduh penyair, sabar. Engkau dituduh pendusta, sabar. Engkau dituduh memutus silaturahmi, sabar. Engkau dituduh memecah belah, sabar. Apapun yang diucapkan mereka, kata Allah Ta'ala, fasbir, disuruh sabar. Sabar atas apa yang diucapkan oleh musuh-musuh Islam. Kemudian kata Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan berzikirlah kepada Allah sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Jadi setelah disuruh sabar, disuruh ngapain? Zikir. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasannya zikir pagi petang jamaah ini bisa menguatkan hati. Bisa menjadikan seseorang lebih sabar dalam menghadapi apa? Cobaan. Lebih sabar dalam menghadapi ujian. Lebih sabar dalam menghadapi gangguan dalam istiqomah. Lebih sabar dalam menghadapi gangguan dalam dakwah. Makanya setelah Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad sabar, Nabi Muhammad juga disuruh apa? Zikir. Maka orang yang paling bisa sabar di dalam agama ini jamaah adalah orang yang paling banyak apa? Zikir. Maka siapa yang pengen dikuatkan untuk istiqomah di atas agama ini jamaah dengan banyaknya ujian, maka harus banyak-banyak apa? Sabar. Walau qad na'lamu, sesungguhnya kami telah tahu, kata Allah Ta'ala, innahu yadiku sadruka bima yaqulun. Hatimu wahai Muhammad itu benar-benar sempit atas apa yang mereka ucapkan. Jadi Nabi Muhammad juga mendengar ucapan mereka juga apa jamaah? Berat juga. Namun apa kata Allah Ta'ala? Setelahnya Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad berzikir. Jadi ini menunjukkan jamaah bahwasanya zikir ini sangat bisa membantu seseorang untuk apa? Sabar. Dan masih banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk zikir pagi petang. Apa sih Ustaz manfaatnya? Manfaat zikir pagi petang jamaah banyak sekali. Di antaranya ada manfaat ukhrawi. Apa manfaat ukhrawi? Pahala tentunya. Kita tahu di zikir pagi petang ada tasbih,
ada tahmid, ada tahlil, ada apa lagi? Ada istighfar dan seterusnya. Ini pahalanya besar sekali. Dan ada juga manfaat duniawi. Jadi zikir pagi petang yang kita dapat bukan hanya manfaat apa? Ukhrawi. Kadang orang kalau manfaatnya manfaat ukhrawi itu kurang apa jamaah? Kurang greget, kurang semangat. Namun ternyata zikir pagi petang ini jamaah manfaatnya bukan hanya manfaat ukhrawi, namun juga ada manfaat duniawi. Di antaranya zikir yang kita baca, Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Basir? Alim ya? Alim. Iya. Bismillah dengan nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak ada yang dapat memudaratkan sesuatu apapun. Tidak ada. Dengan nama Allah itu tidak ada yang bisa memudaratkan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kata Nabi SAW, siapa yang baca zikir ini, dia tidak akan ada yang bisa memudaratkan dia. Al-Qurtubi, beliau ketika menjelaskan zikir ini jamaah, beliau mengatakan, hadzal khabaru shadiq. Ini adalah kabar yang benar, dan saya sudah mempraktekannya. Jadi beliau rahimahullah ta'ala sudah mempraktekkan ini. Jadi selama beliau membaca zikir ini, Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, beliau enggak pernah mendapatkan keburukan yang menimpa dia. Artinya seperti apa namanya? Mungkin diganggu jin, diganggu hewan berbisa dan seterusnya. Enggak pernah. Saya pernah sekali terkena sengatan kalajengking. Ketika saya renungkan, ternyata di waktu itu saya belum zikir pagi petang. Jadi siapa yang ingin dijaga oleh Allah Ta'ala jamaah, terlebih kita hidup di zaman yang dimana banyak orang-orang yang mungkin hasad sama kita, gak senang dengan apa yang dapat kita peroleh dan seterusnya jamaah. Di sana ada hasad, ada keburukan-keburukan yang lain. Maka siapa yang dijaga oleh Allah Ta'ala, maka jagalah zikir pagi petang. Karena zikir pagi petang itu manfaatnya bukan hanya apa? Akhirat, tapi juga ada manfaat duniawi. Ada perkataan indah dari Syekh Singkiti. Beliau dari Singkit, Afrika sana jamaah. Beliau mengatakan, madum tataqra'ul adhkar. Selama engkau itu adalah orang yang sering menjaga zikir, selama engkau adalah orang yang banyak berzikir, fa absyir bikulli khair. Maka bahagialah, bergembiralah dengan banyaknya kebaikan yang akan datang kepadamu. Selama engkau adalah orang yang rajin berzikir, baik zikir yang terkait dengan waktu, momen tertentu, habis sholat, zikir pagi petang, sebelum tidur, atau yang tidak terikat dengan momen tertentu. Dimanapun, kapanpun dia apa? Berzikir. Selama engkau adalah orang yang berzikir, fa absyir bikulli khair. Bergembiralah dengan banyaknya kebaikan yang akan datang kepadamu. Hatta walau asobatka musibah. Sampai pun ketika engkau tertimpa musibah, tenang. Fa innallaha yukhrijuka min dhiqiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengeluarkan kamu dari sempitnya musibah tersebut bimathaqilil hasanat allati lam tahtur laka ala bal. Dengan banyaknya pahala yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau bayangkan betapa besarnya pahala tersebut. Jadi selama kita banyak berzikir kepada Allah Ta'ala jamaah, bergembiralah dengan kebaikan yang akan senantiasa mendatangi kita. Maka seorang muslim jamaah, terlebih kalau terlebih kalau sudah ngaji dan seterusnya, sudah selainnya menjadi orang yang rajin apa? Berzikir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Ini agak panjang enggak apa ya? Mungkin hadis kedua, hadis ketiganya kita singkat saja. Kapan waktu zikir pagi petang? Kapan waktu zikir pagi petang? Para ulama berbeda pendapat apa itu pagi dan petang. Ini sebelum kita bicara ulama agama, kita bicara dulu ulama bahasa. Ulama bahasa sendiri jamaah, mereka berbeda pendapat waktu pagi dan waktu petang. Jadi waktu pagi, waktu petang itu mereka berbeda pendapat. Kalau seandainya ulama bahasa saja berbeda, apa itu waktu pagi, dari kapan sampai kapan, apa itu waktu sore, dari kapan sampai kapan jamaah, maka sudah bisa dipastikan
Ulama juga berbeda pendapat kapan zikir pagi itu dimulai dan kapan berakhir, kapan zikir petang itu dimulai dan kapan berakhir. Saya akan sebutkan 3 pendapat. Yang pertama adalah dari terbitnya fajar, berarti masuk waktu sholat subuh, sampai terbitnya matahari. Jadi ini pendapat yang waktunya paling singkat jamaah. Jadi sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Berarti kalau seandainya jenengan nih, contohnya habis adzan, kemudian masuk masjid, tahiyatul masjid, qomatnya lama. Kalau di Indonesia cepat-cepat jamaah ya. Kalau di Arab itu lama. Sebagian masjid Indonesia juga lama. Tapi kalau rata-rata cepat-cepat. Kalau seandainya jenengan masuk masjid atau di rumah lah, habis tahiyatul masjid, habis sholat sunnah qabliyah subuh, menunggu iqamah, boleh nggak zikir pagi petang? Boleh, karena sudah masuk waktu apa? Fajar, sudah masuk waktu subuh. Dan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Qayyim. Jadi waktunya adalah dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Yang kedua, terkait waktu pagi adalah dari waktu fajar sampai menjelang duhur. Jadi sebelum duhur ya kurang lebih 10 sampai 1/4 jam ini masih boleh zikir pagi. Ini pendapat dipilih oleh Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu MUI-nya Saudi. Jadi kalau disingkat MUAS, Majelis Ulama Arab Saudi. Jadi, MUI-nya Saudi mereka berpendapat dari waktu subuh sampai apa? Sebelum zuhur. Ini panjang. Tadi saya nggak sebutkan kalau bahasa terlalu panjang jamaah. Yang ketiga, ini lebih panjang lagi. Dari subuh sampai terbenamnya matahari. Jadi zikir pagi itu dari subuh sampai terbenamnya matahari. Ini masih boleh zikir pagi. Ini pendapat kalau nggak salah Syaukani, saya lupa. Yang terkait yang petang, yang pertama adalah dari asar sampai tenggelam. Ini sama pendapatnya Ibnu Qayyim. Jadi kalau kita mau ringkas tadi Ibnu Qayyim, kalau pagi dari fajar sampai terbitnya matahari, kalau petang dari habis asar sampai dari masuk waktu sholat asar sampai apa? Maghrib, sampai terbenamnya matahari. Pendapat yang kedua, kalau petang adalah dari habis sholat asar sampai tengah malam, berakhirnya waktu isya tengah malam. Berarti orang zikir petang habis isya boleh enggak? Boleh. Yang penting belum tengah malam. Jam 8 boleh enggak? Boleh. Jam 9 boleh? Boleh. Sama. Ini pendapatnya Lajnah Daimah. Pendapat yang ketiga adalah dari terbenamnya matahari sampai subuh. Ini Syaukani. Jadi kalau Syaukani jamaah itu waktu zikir pagi petang itu panjang sekali. Jadi kalau pagi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau petang dari terbenamnya matahari sampai subuh. Ustaz pilih yang mana Ustaz? Wallahu a'lam. Saya condong kepada pendapat subuh sampai zawal. Subuh sampai sebelum zawal. Subuh sampai sebelum duhur. Karena secara bahasa pendapat yang kuat pagi itu ya dari subuh sampai sebelum apa? Duhur. Ini pagi menurut Arab jamaah ya. Kemudian asar sampai akhir waktu isya. Akhir waktu isya itu tengah malam jamaah. Jadi habis asar sampai akhir waktu isya. Jadi wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Jadi pendapat siapa? Lajnah Daimah. Saya ulangi jamaah, dari terbitnya fajar sampai apa? Sebelum zuhur. Kemudian yang petangnya dari asar sampai tengah malam. Ini pendapat dikuatkan oleh ahli bahasa. Kenapa demikian jamaah? Karena kalau kita mau mengetahui hakikat sesuatu, maka kembalikan kepada salah satu dari 3 hakikat ini. Hakikat syariah, hakikat urfiyah, hakikat lughawiyah. Kalau seandainya ada penjelasan dari syar'i, maka kita kembalikan ke syar'i. Contohnya sholat.
Sholat itu secara bahasa artinya apa? Doa. Iya, doa. Berarti sholat itu artinya doa. Namun ada nggak penjelasan syar'i tentang apa itu sholat? Oh ada. Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat dikembalikan kepada apa? Hakikat syar'i. Puasa menahan secara bahasa. Namun ada nggak pengertian syar'i? Ada puasa. Bukan cuma menahan toh, dan bukan semuanya ditahan. Ada pengertian syar'i secara khusus. Berarti kalau ada penjelasan dari Al-Quran atau hadis, maka dikembalikan kepada hakikat apa? Syar'i. Yang kedua, hakikat urfiyah. Urfiyah itu kebiasaan masyarakat. Contohnya safar. Safar ini berapa jaraknya? Dalil secara jelas menjelaskan tidak ada. Jarak safar sekian-sekian tidak ada. Maka dalam hal ini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala lebih memilih jarak safar itu dikembalikan kepada apa? Uruf, kebiasaan masyarakat. Kapan masyarakat menilai itu safar, maka itu safar. Terus yang ketiga, hakikat lughawiyah. Pagi, petang. Itu Nabi nggak menjelaskan. Zikir pagi dari sekian sampai sekian, nggak ada dalilnya. Zikir petang dari sekian sampai sekian, nggak ada dalilnya. Dari sini jamaah dikembalikan kepada hakikat apa? Lughawiyah. Dan yang lebih kuat secara bahasa, pagi itu adalah dari terbitnya fajar sampai sebelum apa? Zuhur. Dan kalau petang dari habis sholat asar sampai tengah malam. Ini waktu zikir pagi petang. Namun kalau kita mau hati-hati dan lebih afdol karena lebih menyegerakan kebaikan, usahakan zikirnya habis subuh, zikirnya habis asar. Langsung. Kenapa? Kita langsung segera berlindung kepada Allah Ta'ala. Kita langsung segera menjalankan kebaikan. Semoga masuk dalam firman Allah, fastabiqul khairat. Dan waktu sholat asar dan waktu sholat subuh itu jamaah itu masyhudaini, disaksikan oleh para malaikat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat saling bergantian turun ke langit dunia mengawasi kalian. Itu ada malaikat sip pagi, ada malaikat sip malam. Kapan mereka berkumpul? Berkumpul di waktu sholat asar dan berkumpul di waktu sholat subuh. Jadi kalau waktu sholat asar berarti malaikat yang akan berjaga di malam hari mereka naik, turun. Yang jaga pagi hari mereka naik. Waktu sholat subuh yang jaga pagi hari mereka turun, yang jaga malam hari mereka naik. Jadi sholat asar dan sholat maghrib itu apa? Masyhudaini, disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau pengen hati-hati, maka bacanya tadi jamaah segera habis sholat subuh dan segera habis sholat asar. Namun kalau seandainya kita ada kesibukan dan sebagainya, boleh kita memilih pendapat yang lain. Wallahu a'lam. Kita lanjut habis adzan.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan hadis yang pertama. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala anugerahkan kepadanya suara yang indah, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Jadi yang ada dalilnya adalah at-tahuru syatrul iman. Kalau an-nadhafatu minal iman itu tidak benar. Yang ada at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah separuh dari iman. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal hamba. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani. Dan ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi tamlani keduanya, au tamlau atau salah satu dari keduanya. Artinya kalau seandainya tamlani berarti subhanallah, alhamdulillah digabung baru memenuhi. Tapi kalau kita baca tamlau berarti subhanallah sendiri memenuhi, alhamdulillah sendiri memenuhi. Saya ulangi jamaah, kalau kita baca tamlani berarti baru memenuhi kalau seandainya dia apa? Digabung subhanallah sama alhamdulillah. Tapi kalau tamlau, subhanallah sendiri memenuhi, alhamdulillah sendiri apa? Memenuhi. Jadi di sini rawinya ragu. Nabi itu mengatakan tamlani atau tamlau. Namun wallahu alam yang lebih kuat adalah tamlau. Subhanallah sudah memenuhi, alhamdulillah sudah memenuhi. Kenapa? Karena sebelumnya disebutkan alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu sudah memenuhi apa? Mizan. Dan mizan itu disebutkan dalam sebagian riwayat, langit dan bumi kalau dimasukkan cukup. Maka ini menunjukkan besarnya mizan dan beratnya timbangan ucapan apa? Alhamdulillah. Maka dari sini jamaah insyaallah yang lebih kuat subhanallah itu sudah memenuhi, alhamdulillah juga sudah memenuhi. Memenuhi apa? Ma bainas samawati wal ardh. Jarak antara langit dan bumi. Masya Allah jemaah. Jadi ucapan alhamdulillah memenuhi apa? Mizan, timbangan amal seorang hamba yang besarnya luar biasa. Dan ucapan alhamdulillah subhanallah memenuhi jarak antara langit dan bumi. Begitu pula ucapan alhamdulillah memenuhi jarak antara langit dan bumi. Hadis sahih riwayat Muslim.
Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah bagian dari iman. Apa maksud dari suci bagian dari iman? Ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama, makna dari tahur di sini adalah membersihkan diri dari dosa, meninggalkan dosa. Karena seorang muslim itu hidupnya antara takhliyah dan tahliyah. Tahliyah itu membersihkan dosa, meninggalkan dosa. Sedangkan tahliyah adalah menghiasi diri dengan amal soleh. Saya ulangi jamaah, ada apa? Tahliyah pakainya apa? Ho. Ada tahliyah pakainya ha. Kalau tahliyah itu membersihkan diri, menghindari dosa. Sedangkan tahliyah menghiasi diri dengan apa? Amal soleh. Berarti menghindari dosa, membersihkan diri dari dosa itu setengah. Setengahnya lagi apa? Menghiasi diri dengan apa? Amal soleh. Karena takwa itu rukunnya dua. Menjalankan perintah, ini apa? Tahliyah. Meninggalkan larangan, ini apa? Tahliyah. Ini makna yang pertama. Namun pendapat ini jamaah dinilai lemah karena disebutkan dalam riwayat lain al-wudu'u syatrul iman. Jadi ada riwayat lain bunyinya adalah apa? Al-wudu syatrul iman. Wudu setengah dari apa? Iman. Jadi bersih di sini bukan bersih dari dosa, tapi bersih dari apa? Hadas. Karena riwayat ini menyebutkan al-wudu syatrul iman. Jelas teman-teman? Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan al-muradu bit-tahur huna at-taharatul hissiyah. Maksud dari tahur di sini adalah bersuci dari hadas, wudu. Wa hadza ma alaihi aktsarul ulama, dan inilah pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ustaz, kalau maknanya adalah wudu itu setengah dari keimanan, lalu maknanya iman apa? Makna iman di sini jamaah adalah salat. Karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 menyebut sholat itu dengan apa? Iman. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, dan tidaklah Allah Ta'ala hendak menghilangkan iman kalian. Maksudnya adalah ay sholatakum ila masjidil aqsa. Sholat kalian menghadap Masjidil Aqsa. Karena dulu jamaah kaum muslimin, mereka ketika di Mekah sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa menggabungkan hal itu. Ketika di Mekah, Nabi SAW masih bisa menggabungkan hal itu. Karena Nabi SAW menghadap ke Ka'bah, plus di sana, di utaranya ada apa? Masjidil Aqsa, masih bisa. Namun ketika sudah hijrah di Madinah, nggak bisa. Karena Madinah berada di antara Mekah dan Masjidil Aqsa. Kalau menghadap ke Masjidil Aqsa berarti membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap ke Ka'bah membelakangi Masjidil Aqsa, dan belum turun ayat untuk merubah arah kiblat. Dan Nabi SAW terus berharap kepada Allah. Akhirnya turun firman Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sampai akhirnya intinya turun ayat perubahan arah kiblat. Sehingga mulailah orang-orang munafik, orang-orang yang mengatakan itu bagaimana itu sholat-sholat sebelumnya. Berarti sholatnya apa? Tidak sah, orang kiblatnya apa? Salah. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ketika orang-orang musuh Islam menyebarkan isu tersebut, sebagian kaum muslim merasa sedih. Karena dulu mereka sholatnya kemana? Masjidil Aqsa. Padahal Allah Ta'ala suruh setelahnya untuk sholat ke Masjidil Haram. Akhirnya mereka merasa sedih. Kemudian turun firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak hendak menghilangkan iman kalian. Apa maksud iman di sini? Sholat kalian. Berarti jamaah setengahnya adalah wudu, setengahnya lagi adalah apa? Sholat. Namun kata para ulama, setengah itu enggak mesti ukurannya sama.
Di sini diartikan sebagian. Jadi sholatnya lebih besar, wudunya lebih kecil. Ini makna dari at-tahuru syatrul iman. Jadi maknanya ada dua jamaah. Bisa jadi bersuci dari apa? Dosa. Bisa jadi bersuci dari apa? Hadas. Yang lebih kuat pendapat mana? Bersuci dari hadas. Iman di sini artinya apa? Sholat. Kemudian poin yang kedua adalah hadis ini menunjukkan akan besarnya pahala berzikir. Bagaimana tidak jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Memenuhi timbangan amal seorang hamba. Disebut oleh sebagian riwayat jamaah bahwasannya besarnya timbangan amal seorang hamba jamaah itu kalau langit dan bumi dimasukkan itu penuh. Kita timbangan yang paling besar yang pernah kita lihat apa jamaah? Timbangan apa? Trik malaikat. Itu bentuknya gimana Pak? Lantai. Iya. Itu timbangan terbesar yang pernah kita lihat. Ketahuilah bahwasanya timbangan amal seorang hamba jamaah kelak dari kiamat sangat besar. Dan ternyata besarnya timbangan tersebut dapat dipenuhi dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Ustaz, saya sudah sering ucapin alhamdulillah Ustaz. Berarti timbangan saya sudah apa? Sudah full. Pertanyaannya, siapa yang menjamin kalau ucapan alhamdulillah kita itu kualitasnya apa? Toh sehingga bisa memenuhi mizan. Nabi nggak akan berbohong. Ucapan alhamdulillah benar-benar memenuhi apa? Mizan. Tapi alhamdulillah yang bagaimana? Makanya ketika kita harus senantiasa berusaha jamaah memperbaiki kualitas zikir kita. Di antaranya adalah ketika membaca alhamdulillah kita benar-benar meresapi banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pernah saya sampaikan di sini jamaah bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam Allah Ta'ala sifati dengan apa? Syakura, hamba yang bersyukur. Padahal ujiannya banyak enggak? Oh banyak sekali. 950 tahun berdakwah, yang beriman hanya berapa? 80. Istrinya enggak beriman, anaknya enggak beriman. Didakwahi, kaumnya ngeceh sekali. Ngapain? Nutupin telinga. Sakit sekali jamaah. Selama 950 tahun. Allah Ta'ala mensifati Nabi Nuh dengan hamba yang bersyukur. Allah tidak mensifati Nabi Nuh dengan hamba yang apa? Sabar. Kenapa disifati dengan hamba yang bersyukur? Kata para ulama, karena Nabi Nuh alaihissalam bisa bersyukur kepada Allah walaupun hidup dengan banyak ujian. Plus Nabi Nuh senantiasa mengucapkan apa? Alhamdulillah. Atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, beliau senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun barangkali nikmat itu adalah nikmat yang kita anggap sepele. Beliau ketika dapat makan, beliau mengatakan Alhamdulillah. Ini semua nikmat dari Allah. Kalau seandainya Allah berkehendak, saya nggak dapat makan, saya nggak bisa makan. Ketika minum, habis minum, Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Kalau Allah berkehendak, saya nggak dapat minum, saya nggak bisa minum, dan seterusnya. Jadi senantiasa menyadari bahwasanya apa yang dia dapat, itu semuanya karunia dari Allah Ta'ala. Ini Alhamdulillah. Kemudian subhanallah walhamdulillah, ini juga keutamaannya sangat besar. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, subhanallah, alhamdulillah, itu kan abstrak. Masa bisa memenuhi apa? Timbangan. Kelak dari kiamat jamaah, sesuatu yang abstrak Allah Ta'ala akan rubah menjadi apa? Konkret. Banyak. Kematian itu abstrak enggak? Abstrak. Nanti dari kiamat akan menjadi apa? Kahai'atil kabsh. Seperti apa? Kambing yang disembelih. Berarti kematian itu dijadikan sesuatu yang konkret. Kemudian disembelih, kematian mati. Berarti setelah itu sudah tidak ada apa? Kematian. Penduduk surga semakin bahagia, penduduk neraka semakin apa? Sengsara. Khuludun wala maut. Dikatakan bahwa penduduk surga, khuludun wala maut, kalian kekal, sudah tidak ada kematian. Mereka semakin bahagia. Dikatakan penduduk neraka, khuludun wala maut, kekal, sudah tidak ada kematian. Mereka semakin apa? Sengsara. Jadi ada sesuatu yang nggak nampak, nanti di hari kiamat akan ditampakkan. Yang abstrak menjadi konkret. Contoh yang lain, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatani khafifatani, ucapan lisan amal soleh. Namun ternyata bisa ditimbang. Taqilatani fil
mizan. Dan masih banyak sekali jamaah amal soleh yang nanti di hari kiamat dia akan dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi sesuatu yang konkret. Di antaranya adalah bacaan Al-Quran. Di antaranya adalah puasa. Makanya bacaan Al-Quran akan mengatakan, Ya Rabbi, mana'tuhun nauma bil lail. Wahai Rabbku, aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari karena membacaku. Fasyafi'ni fi, izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadaku. Puasa juga mengatakan, mana'tuhut ta'ama bin nahar, saya sudah menghalangi dia dari makan di siang hari. Fasyafi'ni fi, izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Ini jawaban untuk orang yang bertanya, dia abstrak, namun di hari kiamat kelak akan menjadi konkret. Ini hadis yang pertama. Sekarang kita masuki hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna fuqara al-muhajirin, bahwasannya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Pertanyaannya jamaah, kenapa kok kebanyakan orang fakir itu muhajirin? Kenapa? Betul. Jadi sebenarnya mereka dulu di Mekah enggak semuanya fakir. Banyak di antara mereka adalah orang-orang apa? Kaya. Kayak Suhaib Ar-Rumi itu orang kaya sekali. Tapi dia diizinkan untuk hijrah ke Madinah dengan syarat semua hartanya ditinggal. Mungkin kalau kita mikir-mikir jamaah. Semua hartanya ditinggal, kamu dulu datang, Ar-Rumi kan Romawi. Dulu kamu datang enggak punya apa-apa, sekarang kamu di Mekah jadi kaya raya, masa kamu akan pergi membawa hartamu? Tidak akan kami biarkan. Kamu kalau mau hijrah ke Madinah silahkan, tapi semua hartamu apa? Tinggal. Akhirnya ditinggal sama Suhaib Ar-Rumi sampai di Madinah. Kata Nabi SAW, Robiha, beruntung. Perlu kita beruntung atau rugi? Tapi kata Nabi, beruntung, karena dia telah menjual dunia untuk apa? Akhiratnya. Banyak dari kaum muslimin yang mereka sebenarnya kaya, namun ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka jatuh miskin. Kenapa? Mereka satu, meninggalkan harta mereka di Mekah. Yang kedua, karena mereka mata pencariannya berbeda dengan penduduk Madinah. Penduduk Madinah ngapain? Tani atau berkebun kurma. Sedangkan penduduk Mekah berdagang. Jadi nggak biasa dengan hal tersebut. Sehingga mereka ketika ke Mekah, banyak di antara mereka yang jatuh miskin. Mereka mendatangi Nabi SAW atau Rasulullah SAW. Mereka mendatangi Nabi SAW. Faqalu, dan mereka berkata, Dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa derajat yang tinggi. Wan na'imil muqim, kenikmatan yang kekal. Jadi yang mereka irikan dari orang-orang kaya bukan namanya hartanya, bukan kendaraannya, bukan rumahnya, bukan asetnya, bukan bajunya, bukan apanya lagi, bukan rukonya, bukan sawahnya, tidak. Namun para sahabat yang mereka pikirkan jamaah adalah akhirat. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah pergi dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Boleh nggak kita seperti ini? Boleh nggak seperti ini? Boleh. Jadi kalau melihat orang kaya, pengen jadi orang kaya dalam artian apa? Bisa bersedekah sebagaimana mereka bersedekah. Ini dalam istilah agama namanya ghibthah. Apa jamaah? Ghibthah. Ghibthah itu sama orang kaya yang dermawan, sama orang yang berilmu, mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Kita dituntut untuk ghibthah. Yusalluna kama nusalli. Kata para sahabat Nabi, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Jadi orang kaya para sahabat itu soleh-soleh jamaah. Sholat dan seterusnya. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Jadi untuk amalan-amalan tersebut kami bisa. Walahum fadlun min amwal, dan mereka memiliki kelebihan harta. Ini yang enggak kami punya. Yahujun, mereka bisa berhaji. Wa ya'tamirun, mereka bisa umroh. Wa yujahidun, mereka bisa jihad. Wa yatasaddaqun, mereka bisa
sedekah. Ini 4 di antara amal soleh yang tidak bisa dilakukan oleh fuqaraul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Haji modalnya besar, umroh modalnya besar, jihad modalnya besar. Apalagi zaman sekarang jamaah. Alus tista kan harganya mahal sekali jamaah ya. Sekali tembak berapa Pak? Sekali bom berapa itu? Berapa miliar itu? Ya, butuh harta. Wa yatasaddaqun, mereka juga bersedekah. Ini yang enggak bisa kami. Ini yang kami tidak bisa melakukan. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang dengannya kalian dapat menyusul orang-orang yang mendahului kalian? Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan mendahului orang-orang yang datang setelah kalian. Jadi bukan hanya yang telah mendahului, orang-orang yang datang setelahnya juga bisa diapakan? Dikejar. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Jadi para sahabat ini jamaah fuqaraul muhajirin dapat amalan yang mereka bisa menyaingi, mengungguli orang-orang kaya. Senang mereka. Apa kata Nabi? Tusabbihun, bertasbih, wa tahmadun, bertahmid, wa tukabbirun, bertakbir. Jadi tasbihun subhanallah, tahmadun alhamdulillah, Allah takbir, tukabbirun Allahu akbar, khalfa kulli salatin salatan wa salatin. Setiap kali habis salat sebanyak berapa? 33 kali. Tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali, takbirnya 33 kali, kemudian dilengkapkan dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la atau boleh juga tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali, takbirnya 34 kali. Atau tasbihnya 25, tahmidnya 25, takbirnya 25, tahlilnya 25. Jadi 25. Ada 4, saya lupa. Satu lagi kayaknya 10. Ini paling singkat. Ya. Ini kalau di sini riwayatnya berapa? 30, 33, 33, 33. Kemudian jamaah mereka senang. Disebut oleh lain, fuqaraul muhajirin mereka senang. Kenapa? Karena mereka dapat amalan yang dengannya mereka bisa menyaingi orang-orang kaya. Hanya mereka amalkan itu. Dan para sahabat itu orang yang jamaah sangat bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhirnya orang kaya pun tahu amalan ini. Sehingga mereka juga zikir juga habis sholat. Akhirnya para fuqaraul muhajirin kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya tahu apa yang kita lakukan. Sehingga tetap aja mereka lebih unggul wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Udah nggak ada jawaban lain. Gimana lagi? Itu adalah kelebihan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Hadis ini jamaah menunjukkan akan bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang merintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan ayat-ayat yang lain jamaah. Namun untuk urusan dunia, Allah Ta'ala mengatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi dhalulan, mudah untuk dilewati. Famshu, disuruh jalan. Jadi untuk urusan dunia kita disuruh jalan. Tapi untuk urusan akhirat disuruh berlomba-lomba. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au, disuruh bersegera. Tapi untuk urusan dunia kita disuruh Famshu. Famshu itu artinya jalan. Yang terjadi bagaimana jamaah?
Sama-sama lari, sama-sama bersegera, atau kebalikannya? Kebanyakan apa? Kayaknya kebalikannya. Coba kalau seandainya di masjid ini jamaah, saya sering sampaikan, ada pengumuman jam 12 malam ada pembagian sembako senilai 10 juta. Yang kan contoh kan bebas ya, mau enggak bayar deh kan. Ada pembagian sembako senilai 10 juta. Kira-kira full enggak? Hah? Datang jam berapa? Habis maghrib udah datang. Hujan datang enggak? Datang insya. Tapi kalau seandainya jam 10 aja ada kajian, kira-kira datang enggak? Ya, boleh kita semangat mencari rezeki karena itu jihad. Kalau seandainya niat kita benar, jamaah. Kalau niat kita menjalankan perintah Allah, niat kita menafkahi anak dan istri, itu bernilai apa? Jihad. Namun ibadah ini jangan sampai melalaikan kita dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ta'ala bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.